Mari kembali ke tahun 2003 waktu sebelum YouTube. Ya, kami tahu itu pemikiran yang menakutkan. Kami hanya memintamu mengambil nafas dalam-dalam dan menenangkan diri agar kita bisa menjalani cerita ini. Meskipun YouTube mungkin belum ditemukan selama 2 tahun lagi, internet yang berkembang di awal tahun 2000-an bukannya tanpa pembuat kontennya. Memposting di mana-mana, mulai dari situs media sosial dasar hingga situs web geositis pribadi dan forum khusus. Salah satu pembuat proto konten awal ini adalah seorang pria bernama John Cutler yang lebih dikenal pada saat itu dengan nama panggilan online-nya John Station. John Station secara tragis adalah seorang pria yang bergerak sebelum waktunya. Ketertarikannya ada pada 3 hal: misteri, paranormal, dan eksplorasi perkotaan. Kalau dia telah bergerak hanya 1 dekade kemudian, dia akan menjadi sensasional di video urbex atau tantangan menakutkan jam 3 pagi. Tapi sebaliknya, dia hanya berbagi foto dan video eksplorasi perkotaan dengan sekelompok kecil teman di berbagai internet forum niche seperti Parawatch. Tujuan utama bagi pencinta online hal yang aneh dan tidak biasa. Sedikit yang dia tahu, makhluk anomali yang akan dia temui adalah pengguna internet yang bahkan lebih produktif daripadanya. Tapi mari kita mulai dari awal. John Station sedang menuju kota Detroit, Michigan dengan bus Greyhound. Detroit telah menjadi semacam tanah suci bagi turis gelap, fotografer, dan penjelajah kota. Detroit pernah menjadi salah satu pusat manufaktur paling berharga di Amerika Serikat, jantung industri otomotif, sampai semua pekerjaan manufaktur dialihdayakan ke negara lain untuk tenaga kerja yang lebih murah. Ini bersama dengan sejumlah faktor lain menyebabkan keruntuhan ekonomi yang menghancurkan yang masih diderita daerah itu hingga saat ini, bersama dengan jumlah besar bangunan perumahan, komersial, dan industri yang ditinggalkan yang menunggu untuk dieksplorasi. Dan John Station berencana untuk memulai dengan genre urbex yang sebenarnya, gudang yang terbengkalai. Dia memperkirakan akan mendapatkan beberapa foto keren dari mesin bekas dan mungkin beberapa graffiti keren yang ditinggalkan oleh seniman jalanan anonim selama bertahun-tahun. Tapi yang pasti, dia tidak memperkirakan adalah serangkaian 13 struktur bawah tanah besar yang tersembunyi di bawah gudang. Sesuatu yang tampaknya membutuhkan waktu puluhan tahun untuk menggali ruangan, apalagi benar-benar membangun. Semuanya tampak seperti semacam bengkel besar yang kacau. Mesin-mesin aneh, rak-rak di atas rak kertas dan catatan, suku cadang tergeletak di mana-mana. Apa yang terjadi di sini? Tapi ketika John Station melanjutkan pencariannya di dalam bagian gudang labirin ini, dia menemukan penemuan yang paling aneh dan menggelisahkan dari semuanya. Sebuah toples kaca besar berisi cairan hijau dan otak manusia yang diawetkan dengan sempurna yang mengambang di dalamnya. Tentu saja dia mengambil beberapa foto untuk dibagikan dengan teman-teman forumnya dan berhasil keluar. John Station telah membuat apa yang untuk setiap pengguna Parawatch yang menghargai diri sendiri sebuah kesalahan besar. Karena dia terlalu sibuk mendengarkan Avril Lavigne di headphone awal tahun 2000-an yang besar dan unik, dia tidak mendengar upaya otak untuk berkomunikasi dengannya. Oh, halo anak muda. Apakah Anda di sini untuk melihat penemuan saya yang luar biasa? Nak? Tapi dia sudah pergi saat itu. Sedikit yang John Station tahu, dia baru saja bertemu dengan salah satu pemikir terbesar di generasinya, Jeremy Valdez, seorang penemu yang tiada bandingnya, dan terlebih lagi dia mungkin pernah bertemu dengan individu yang sangat cerdas ini sebelumnya. Berkat kejelian Jeremy yang brilian dan penemuan sesuatu yang disebutnya V-Wave Universal Ensemble, otak tanpa tubuh ini terhubung ke internet. Apa sebenarnya yang dilakukannya dengan koneksi internet itu? Semuanya, mulai dari sering menjadi poster forum hingga menjual teknologi anomali di deep web. Meskipun kita tidak tahu lebih tentang kebiasaan browsing otak, tak perlu dikatakan bahwa kita akan membunuhnya untuk melihat salinan histori internetnya. Ketika John Station kembali ke rumah, dia memposting gambar otak ke internet, memberitahu teman-teman urbexnya untuk pergi dan memeriksa gudang. Tentu saja ini menarik perhatian organisasi SCP yang melihat otak manusia misterius yang bersembunyi di struktur bawah tanah rahasia di Detroit sebagai perkembangannya benar-benar anomali. Dan sungguh, mereka tidak tahu setengah dari apa yang akan mereka hadapi. Selamat datang di pikiran Jeremy Valdez. Setelah semua saksi yang tepat telah diberikan perawatan amnestik, organisasi mengamankan gudang dan memulai misi eksplorasi ke dalam perutnya. Persis seperti yang dilaporkan John Station, kekacauan sampah dan rak di atas rak berisi catatan dan diagram yang hampir tidak dapat dipahami. Sementara agen mencari otak Jeremy Valdez, mereka menemukan apa yang kemudian dikenal sebagai SCP-2099-B, ciptaan anomalinya yang menakjubkan. Sebagian besar kreasi ini bersifat robotik dengan beberapa di antaranya dikenal sebagai peripheral, kreasi yang dibuat khusus untuk membantu Valdez melanjutkan penelitiannya dalam bentuk otak tanpa tubuh. Dan mereka tidak terlalu senang karena organisasi mengganggu penelitian Jeremy yang sangat penting. Mereka mencoba mempertahankan sarang rahasianya di bawah gudang dan dihancurkan dalam baku tembak dengan anggota organisasi. Hanya 5 peripheral yang aktif sekarang, yang digunakan organisasi sebagai jaminan dalam kesepakatan mereka dengan Valdez untuk kerjasamanya yang berkelanjutan. Dengan ungkapannya kurang sopan, kalau dia tidak bekerja sama, maka peripheral terakhirnya akan dimusnahkan. Untungnya bagi dia dan operator organisasi yang ditugaskan untuk kasusnya, Jeremy adalah anomali yang sangat kooperatif yang secara konsisten berperilaku baik terhadap staf organisasi. Itu benar, dia dapat berkomunikasi langsung dengan orang lain dengan cara yang tidak biasa. Namun sementara memiliki hubungan langsung ke pikiran bola materi abu-abu yang penuh teka-teki ini akan tampak seperti mimpi bagi peneliti tipikalmu. Kerjasama Jeremy Valdez kurang berharga daripada yang awalnya diyakini organisasi. Ini sebagian besar karena pikiran Jeremy tampak sangat mirip dengan ruang kerjanya, aneh, kacau, dan sulit
diuraikan. Ketika mereka pertama kali bertanya siapa sebenarnya dia, jawabannya adalah, Saya Profesor V yang menonjol, jenius, yang menemukan pistol kuantum, roket ke Sagittarius, jendela ke dunia lain. Nama saya Jeremy Valdez. Jeremy, ada Jeremy lain yang saya temui sekali. Ya, banyak. Tapi satu terjebak dalam pikiranku. Orang pintar, seorang salesman, tidak bisa mempercayai mereka 1 inci pun jika kamu memberi mereka 1 mil. Tapi itu bukan aku. dia sedikit cerewet untuk membuat ini lebih sopan. Banyak dari jawabannya meskipun aneh dan lucu, sebagian besar tidak berguna bagi organisasi. Misalnya, ketika mereka bertanya kepadanya bagaimana dia membangun fasilitas rahasia, dia berkata, Oh, gali semuanya. Sedikit rumit adalah pendukungnya. Menggunakan Valdesium padat untuk menahannya. Itu penemuan saya sendiri. Nama merek dagang, paten tertunda, kecuali saya lupa mengirim formulirnya. dan ketika mereka bertanya bagaimana dia bisa bertahan hidup hanya sebagai otak di dalam toples, dia memiliki jawaban yang sama membingungkan dan membuat frustasi. Diet dan olahraga yang baik, hidup sehat, dan elektrolit ada dalam catatan saya di suatu tempat. Seluruh prosesnya tidak akan pernah melihat kentang tumbuk dengan cara yang sama. Saya akan memberitahu Anda itu. Setidaknya mungkin ada benarnya untuk yang terakhir ini karena larutan di dalam toples Jeremy telah diuji dan terbukti adalah air yang dicampur dengan elektrolit, gula, pewarna makanan hijau, dan perasa buatan. Teori aktif saat ini tentang pewarna makanan hijau hanyalah bahwa Jeremy berpikir itu akan membuat otaknya yang tidak berwujud terlihat lebih keren. Jeremy benar-benar membuktikan bahwa garis antara kejeniusan, kegilaan, dan badut jauh lebih mudah dibentuk daripada yang bisa kita bayangkan. Karena kelupaan Jeremy, dia dan orang-orang di sekitarnya adalah pencatat yang sangat teliti. Meskipun tidak ada sistem pengarsipan yang dapat dilihat untuk banyak catatan yang tidak masuk akal ini, dan sebagian besar ditulis dalam steno yang cepat dan kasar sehingga hanya Jeremy sendiri yang tampaknya mampu untuk menguraikan. Tapi tentu saja bagian paling menarik dari kisah Jeremy Valdez adalah ciptaannya. Jadi sekarang kita akan melihat lebih dalam pada penemuan-penemuan itu dan beberapa tekanan yang telah dialami organisasi untuk melacak sisanya. Peripheral adalah sekelompok variasi. Beberapa sesederhana sepasang tangan robot yang tanpa henti mencatat aliran kesadaran Jeremy yang tak terhentikan. Beberapa di antaranya sama teatrikalnya dengan robot humanoid yang berpakaian seperti kepala pelayan. Kita tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana perasaan Mr. Deeds dari SCP-662 tentang kompetisi ekstra. Namun peripheral sebenarnya hanyalah puncak gunung es dalam hal keseluruhan pekerjaan Jeremy. Mari kita mengambil khusus kilat kecil pada beberapa penemuan aneh yang mereka temukan di Detroit. Pistol yang menembakkan sinar X yang kuat secara misterius ditenagai oleh 2 baterai AA biasa dan difokuskan melalui kristal kuarsa non-anomali. Robot humanoid setinggi 6 meter yang dibuat terutama dari krom dan baja. Meriam yang menembakkan robot ninja anomali. Tidak, ini bukan lelucon. Meriam menembakkan peluru yang secara tidak wajar pecah memperlihatkan robot sura manusia yang memegang pedang dan nunchucks. Tempat sampah berlabel bagian cyborg yang diisi dengan banyak bagian tubuh prostetik cybernetik. Meskipun tidak satupun dari bagian ini memiliki mekanisme yang memungkinkan mereka berinteraksi dengan sistem saraf manusia. Tapi tunggu, masih ada lagi. Sebuah kendaraan penggalian besar dengan bor besar dan cakar yang membuat kotorannya dipindahkannya menghilang. Mungkin menjelaskan bagaimana Jeremy mengelola proyek konstruksi kecil ini. Sebuah pesawat ruang angkasa berbasis roket dengan sedimen yang menempel pada roda pendaratannya yang menunjukkan bahwa itu pernah berada di bulan di beberapa titik di masa lalu. Generator medan daya yang sangat efektif sehingga organisasi masih tidak dapat menembusnya karena Jeremy sendiri secara mengejutkan lupa cara mematikannya. Sebuah mesin anti gravitasi gagal yang malah hanya menciptakan lebih banyak gravitasi yang berarti apapun atau siapapun yang dibawa ke sekitarnya menjadi 2 kali lebih berat daripada kondisi normal gravitasi bumi. Kalau kamu membutuhkan sedikit teror eksistensial hari ini, ada juga simulasi kerja lengkap dari seluruh tata surya alien yang entah bagaimana hanya memiliki memori 2 GB. Dan tentu saja, kami tidak akan mengadili Jeremy Valdez kalau kami tidak memberitahumu betapa terobsesinya dia dengan laser. Organisasi bahkan menemukan unit penahanan besar di lokasi berlabel 713 senjata laser berbeda yang berisi, ya, kamu dapat menebaknya, 713 senjata laser berbeda. Kami membayangkan setidaknya 1 atau 2 dari ini berakhir di gudang senjata organisasi atau setidaknya kantor pribadi Dr. Bright. Nah, hanya kalau mereka mengetahui bagaimana teknologi absurd dan konyol ini benar-benar bekerja. Bagian paling menantang dari menahan SCP-2099 bukanlah otak itu sendiri. Meskipun gambar otak Jeremy masih beredar di internet hari ini, kalau kamu tahu di mana mencarinya, adalah temuan dan penahanan barang-barang anomali yang ditinggalkan Jeremy tergeletak di hidupnya sebelum penahanan. Karena Jeremy sendiri memiliki otak seperti saringan, bahkan menemukan barang-barang ini sebagian besar merupakan hasil dari mengambil petunjuk dari ocehannya yang aneh dan ribuan halaman catatan yang hampir tidak dapat dipahami. Dia tidak akan berhenti mengoceh tentangnya. Saat mencoba menemukan salah satu barang Jeremy di sebuah gang di Boston, Massachusetts, anggota organisasi bergesekan dengan sekelompok agen pemberontak kacauan yang mencari hal yang sama. Tapi ini bukan ikatan aneh terakhir antara Jeremy dan kelompok kepentingan tertentu yang diadu dengan organisasi. Di dapur umum di Seattle, Washington, organisasi menemukan bahwa Jeremy pernah menjual sinar pembesar kepada agen organisasi amal mana. Kelompok kepentingan yang sangat baik hati yang menggunakan anomali untuk membantu yang membutuhkan. Mereka menggunakan sinar pembesar untuk memperbesar makanan dan melawan kelaparan di populasi tunawisma kota. Dan
saat mengunjungi suatu daerah di Boise, Idaho, setelah Jeremy pernah menyebutkan memiliki pelanggan di sana, organisasi menemukan hubungan yang substansial dengan anggota sel tangan ular. Bagi semua pengamat, Jeremy tampak seperti Forrest Gump yang tidak normal, seorang pria yang tak bagaimana gagal melewati serangkaian pengaturan yang tidak menguntungkan dengan beberapa musuh terbesar organisasi. Dia adalah otak dengan banyak nasib buruk. Ataukah dia demikian? Karena sementara organisasi telah membeli kait, tali, dan pemberat bodohnya yang bodoh, itu tidak berarti itu benar. Faktanya dalam sebuah surat rahasia kepada anggota tangan ular yang pernah bekerja sama dengannya di masa lalu, Jeremy menampilkan gambaran dirinya yang sangat berbeda. Hey El, aku menerima suratmu. Ya, saya tidak terlalu khawatir tentang SCP Pro. Mereka masih menggali di tempat lama, psikologi individu. Mereka seperti kucing, Anda lari, mereka akan mengejar Anda. Tapi jika mereka melihat sesuatu yang lain bergerak, disitulah mata mereka berada, mendengarkan Anda untuk terbang. Ekornya, iya, dia baik-baik saja. Dia dirancang untuk hal ini, kawan. Dan itu tidak seperti dia benar-benar ada atau apa. Mereka menjadi bijak, kita mencabut steker dan lolos dengan bebas. Bagaimanapun, saya punya beberapa mainan baru yang saya buat. Robot seukuran kutu. Mereka menempel pada seseorang, dibawa kemana-mana. Mereka merekam apa yang mereka lihat dan dengar. Pergi dengan siapapun dan lepas di tempat yang Anda butuhkan. Tidak ada sinyal untuk dilacak karena itu tidak disiarkan. Anda mendapatkan semuanya saat Anda mengumpulkannya. Bayangkan, itu akan berguna untuk proyek Anda. Aku tahu bukan gayamu yang biasa, tapi dapatkan saat waktunya, kawan. Jika Anda ingin bergabung dengan saya di abad ke-22, tinggalkan pembayaran di tempat biasa. Tanyakan pada Siege jika Anda tidak ingat. Dan tolong Bung, izinkan saya melihat topi itu. Saya hanya tahu saya bisa membuatnya lebih baik. Anda bisa memiliki laser terkutuk menembak kepala Anda. Pikirkan tentang itu, V. Jadi apa yang kamu pikirkan? Apakah Jeremy otak yang kikuk dalam toples, atau apakah otak itu adalah penipu untuk salah satu dalang yang paling cerdik dan penipu di dunia anomali, Kaiser Soze yang anomali, selalu selangkah lebih maju dari organisasi saat mengirim agennya dalam pengejaran? Nah, fakta bahwa kita perlu bertanya menunjukkan bahwa Jeremy Valdez sudah beberapa langkah di depan kita. Sekarang tonton SCP-5049 penjual kulit depo diskon homunculus setan dan fantasi siput laut SCP-1867 Gentleman untuk mengetahui lebih banyak SCP yang dapat kamu ajak ngobrol dengan menarik.